Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana saya mengerjakan puasa Dzulhijjahnya seperti puasa Daud? Apakah boleh Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Semoga Allah ampuni dosa-dosa Ustaz beserta keluarga. Amin. Jazakumullah khair. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita semua dan menggolongkan kita pada orang-orang yang baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sangat boleh saudaraku. Boleh. Karena saya sering katakan anjuran di awal Dzulhijjah 1 sampai 9 ini adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak, dan Masya Allah puasa Daud itu sangat luar biasa. Tingkat tertinggi dalam puasa sunnah yang bisa dikerjakan. Artinya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah hanya begini, khusus untuk spesifik awal Dzulhijjah ini juga ajakannya bisa lebih tinggi daripada itu dengan momentum yang tertentu ya. Kalau puasa Daud kan tidak mengikat waktu, artinya di bulan apa saja bisa, kecuali Ramadan dia berhenti kan. Nah, 9 Dzulhijjah ini bahkan bisa menjadi tinggi dan istimewa karena satu terjadi di Dzulhijjah saja. Yang kedua, dia bisa beruntun sampai 9-nya. Karena itu ada hadis yang meriwayatkan karena Rasulullah SAW yasumu tis'an di Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW beliau berpuasa yang ada yang mengartikan selama 9 hari. Ya, 9 hari di awal bulan Dzulhijjah 1 sampai dengan tanggal 9. Enggak nyampe 10 ya. Ya, enggak nyampe 10. Jadi jangan terlampau soleh gitu. Yang 10 itu enggak boleh, hari ke-10 itu haram hukumnya. Adapun ada redaksi yang menyebutkan 10, memang ada, tapi yang dimaksud hari ke-10 ini bukan puasa niat puasa, bukan. Yang dimaksud menahan sementara waktu setelah sholat subuh sampai sholat Id. Sunnahnya enggak makan dulu. Ya, nggak makan, menahan itu bahasa Arab standarnya itu imsak, itu siam. Tapi yang dimaksud bukan siam yang punya ketentuan. Jadi saum secara umum. Artinya apa? Artinya tahan dulu, jangan makan dulu. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri setelah subuh makan, ya, untuk menunjukkan puasa telah selesai. Kemudian masuk Idul Fitri salatnya. Idul Adha tidak. Tahan dulu sebentar, jangan dulu makan, sholat dulu, selesai itu, kemudian pulangnya baru sunnahnya makan. Atau kalau bisa makanan pertama dari hewan yang disembelih telah dimasak dan dikonsumsi kemudian dari itu turunannya. Jadi kalau Anda mau naikkan levelnya, boleh bahkan puasa selama 9 hari berturut-turut. Ya. Dan kasus kedua, kalau mau tetap yang puasa Daudnya, boleh, silahkan. Rumus puasa Daud digunakan dengan niat puasa awal Dzulhijjah. Nah, cuma nanti kalau misalnya pas hari Kamis ya nanti ya, tanggal 9 bertepatan. Jadi Jumat 10 Dzulhijjah, insyaallah bersamaan dengan 31 Juli tahun ini 2020. Kamisnya tanggal 9 Dzulhijjah bersamaan dengan 30 Juli ya 2020. Saya sarankan kalau misalnya menggunakan rumus puasa Daud, misal jatuh Rabu puasa, Kamis kan tidak. Nah, saya sarankan Kamis tetap puasa karena Kamis itu spesial masuk hari Arafah. Puasanya pun puasa Arafah dengan hikmah yang telah kami sampaikan. Ya, silahkan review, dicek lagi kajian-kajian kami sebelumnya menerangkan tentang keutamaan amalan awal bulan Dzulhijjah, terutama puasa Arafah. Jadi singkatnya, silahkan, boleh dilakukan dengan sistem tadi. Naikkan levelnya pun boleh 9 hari berturut-turut, ada sisa ya nanti ke depan. Kemudian kalau mau sistemnya tetap puasa Daud dan hari Kamis jatuhnya pas 9 Dzulhijjah itu qadar Allah misalnya berbuka, nah tetap lakukan puasa untuk di situ ya dengan niat puasa Arafahnya. Nanti setelah hari tasyrik selesai ya, jadi nanti ya, Idul Adha tanggal 10, hari tasyrik 11, 12, 13, setelah itu selesai baru mulai puasa lagi. Ya, jelas ya? Wallahu taala alam shawab. Baik, mari kita lihat kembali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, silahkan. Apakah yang disunnahkan berpuasa sebelum salat Idul Adha hanya untuk yang berkorban? Sekian, terima kasih banyak Ustadz, dan terima kasih untuk Anda. Semoga Allah memuliakan Anda. Baik, saudariku, ini yang bertanya perempuan. Puasa itu tidak mengikat kepada yang berkorban saja, tapi amalan yang bersifat umum. Ya, jadi tidak mengikat dengan satu amalan tertentu, hanya anjurannya bersifat umum. Artinya, mau yang berkorban, mau yang tidak berkorban atau belum ada kesempatan untuk berkorban, kesempatan berpuasa sangat terbuka. Nabi SAW pernah ditanya tentang kemuliaan puasa Arafah.
Kata beliau, yukaffiru sanatil madhiyah ya wal baqiyah. Jadi akan berpotensi mengampuni dosa-dosa yang telah lalu kalau benar dia saat puasa bertobat, beristighfar, bermuhasabah. Dan dengan taubatnya itu, bukankah dosa-dosa diampuni? Dan ciri diampuni itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Maka orang yang menunaikan puasa Arafah itu oleh Allah kemudian diberikan bimbingan untuk terjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Itulah yang diterjemahkan dengan redaksi diampuni dosa setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Bicara memahami yang akan datang itu bukan berarti udah otomatis diampuni sehingga ada gambaran yang keliru. Karena diampuni bebaslah, mau korupsi, mau ngambil, mau nyuri, tidak. Tetap itu menunjukkan puasa Arafahnya nggak berhasil. Ya, kalau orang tetap berbuat maksiat setelah itu dan sengaja dilakukan, ya, itu menunjukkan ada yang tidak berhasil dalam puasanya. Jadi saya katakan tetap menunaikan puasa dianjurkan dan semoga Allah limpahkan pahala dan berikan kemampuan pada kita untuk berkorban. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas ilmunya. Semoga Allah muliakan Anda dan kita bersyukur kepada Allah. Begini, saya mohon izin sebelum saya bacakan pertanyaannya. Apa yang saya uraikan itu punya dua kemungkinan. Ya, bisa ada nilai kebenaran di situ, bisa mungkin keliru. Jadi Anda boleh bandingkan lagi dengan pendapat-pendapat ulama, rujuk lagi, dan saya sarankan juga coba lihat misalnya di MUI seperti apa, itu kan ada kumpulan-kumpulan ulama ya dan sebagainya. Saya ini masih pembelajar, jadi kalau misalnya ada yang benar sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, dari Al-Qur'annya juga ada petunjuknya, dan ini yang coba saya ikuti kan dengan keterangan ulama-ulama pewaris Nabi. Nah dari situ silahkan amalkan. Tapi kalau Anda ragu, cek lagi pendapat ulama-ulama yang lain ya. Dan jika banyak jumhur mengatakan demikian, bukan perkara khilaf ya, tapi perkara-perkara yang dibenarkan. Kalau khilaf itu bisa pilihan. Dan biasanya kalau manhaj saya tidak memaksakan. Ya, jadi kalau ada beberapa pilihan, ini loh, bismillah ada 4 cara. Ada jahar, ada sir, ada nggak baca sama sekali, baca rakaat pertama, selanjutnya nggak baca. Hadisnya banyak. Maka saya akan buka semuanya dan saya terangkan, ini loh, seperti ini, hikmahnya begini, Anda silahkan pilih. Ya, karena dalam agama ada kaidah ketat, la ikraha fid din, nggak boleh paksa. Ya, ini bisa dua hal, bisa untuk non muslim kalau ingin masuk Islam jangan dipaksa, atau untuk orang Islam sendiri. Ya, yang ada peluang bagi mereka untuk memudahkan. Dia mudahnya di sini, kenapa Anda paksa dia kepada yang lain? Termasuk ketika bermadzhab, Anda masuk ke wilayah orang yang sudah kunut atau baca bismillah dengan jahar, lalu Anda mengamalkan yang tidak kunut dan tidak jahar. Jangan paksa orang untuk pindah. Nggak boleh, karena dia sudah dalam kebiasaannya, sudah bermadzhab di situ. Justru Anda yang belajar madzhab dia, kemudian pimpin dalam sholat seperti dia menunaikannya, supaya tidak merubah kebiasaan dan menjadikan kesulitan sepanjang itu ada dalil kebenarannya. Jelas ya? Nah, ini di fikih. Fikih itu unik gitu ya. Unik. Mohon izin kita lanjutkan ya. Jadi mohon maaf teman-teman, kadang-kadang yang seperti itu muncul terus ada pengayaan yang mungkin bermanfaat. Pertanyaannya, mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya jika masih punya hutang puasa dan tidak cukup untuk melaksanakan puasa Arafah, apakah harus mengqadha terlebih dahulu atau puasa Arafah? Saya secara pribadi lebih cenderung untuk mengqadha dulu, niat qadha puasa yang Ramadan yang belum ditunaikan. Karena qadha itu sifatnya wajib ditunaikan, ya. Karena mengganti yang wajib dia jadi hukum wajib, hanya kewajibannya luas terbentang dari mulai pasca Ramadan, ya. Jadi setelah 1 Syawal haram hukumnya puasa karena Idul Fitri, setelah itu terbentang sampai masuk lagi akhir Sya'ban menjelang ke Ramadan. Yang kalau ada di tengah-tengahnya hari tertentu nggak boleh puasa, di situ saja nggak boleh puasa, seperti Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, kan? Nah, kemudian yang lain-lainnya terbentang sampai dengan masuk akhir bulan Sya'ban. Ada memang yang berpendapat begini, karena luas terbentang, ya nggak apa-apa kalau mau menunaikan puasa sunnah tertentu yang jatuh waktunya hari tertentu saja. Seperti puasa Arafah misalnya tanggal 9, ya niatnya puasa Arafah dulu saja. Kan nanti hari selanjutnya masih ada hari panjang ya, untuk menggantinya. Ada yang berpendapat demikian dari kalangan ulama. Tapi saya secara pribadi itu lebih cenderung untuk mengutamakan yang wajib dulu. Karena begini, kita melihat ada bentangan kesempatan puasa betul, tapi kan kematian itu nggak bisa ditentukan. Ya, kita nggak bisa menentukan kapan wafat. Kematian itu terjadi, sifatnya gaib, terserah Allah. Ya, mau kemana dan kapan waktunya itu terjadi. Yaitu ada di Quran surah
31 Luqman ayat yang ke-34, ya innallaha 'indahu 'ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksimu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, bagian yang terakhir dari segala hal yang Allah ketahui, 5 ya, 5 itu sifatnya prerogatif. Di semua Allah mengetahui tentang kehidupan kita sebelum, sedang, dan akan terjadi. Semua Allah Maha tahu. Ya, dari sekian banyak itu, ya, ada yang jadi hak prerogatif Allah. 5 hal. Satu, pengetahuan tentang terjadinya kiamat, itu hanya milik Allah, nggak dibagi kepada siapapun. Ya, detiknya, menitnya, jamnya spesifik. Kemudian segala hal yang ditetapkan di dalam rahim ibunda, ya, segala hal tentang qadanya, kadarnya, dan sebagainya, ya. Kemudian juga tentang menurunkan, mengatur cuaca, karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan terjadi kemudian, ya, kita nggak tahu bahkan semenit apa yang akan terjadi ini setelah ini, ya. Yang terakhir, kapan dan di mana kita wafat. Nah, karena kita tidak bisa menduga kapan di mana kita wafat, maka kita harus mengerjakan amalan prioritas dalam hidup. Karena itu kalau ada yang nggak penting, nggak usah dikerjain, ya. Apa-apa yang nggak penting dalam hidup kita sisihkan, ambil yang pentingnya. Nah, itu nanti ada amalan prioritas. Dan kalau ada sama-sama penting, cari yang paling prioritas. Di hukum kan saya pernah ajarkan, ada 5 turunan kan. Ambil dari tengah dulu mubah, tarik ke kanan sunnah, tarik ke kanan lagi apa? Wajib. Antara sunnah dengan wajib, sunnah muakkadah. Tarik ke kiri makruh, ke kiri lagi haram. Dari sini tinggal beginikan saja. Puasa Arafah yang mana nih? Oh, yang ini sunnah. Sunnahnya tengah-tengah muakkadah, tapi ada utang yang wajib. Maka karena ini prioritas, dahulukan dulu niatnya untuk yang wajib. Kalaupun kita niatkan untuk yang wajib, tapi punya keinginan kuat untuk mengerjakan Arafah dan tak mampu mengerjakannya karena alasan tertentu yang dibenarkan secara syar'i, itu bisa berpeluang mendapatkan pahala juga dari puasa Arafah, walaupun niat kita untuk yang siam Ramadannya sebagai qada. Apa dalilnya? Jelas. Kalimat Nabi di Al-Bukhari itu riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqima sahiha." Jika seorang hamba sakit atau ada uzur tertentu seperti orang sakit atau bahkan safar, enggak mampu mengerjakan amalan rutin yang biasa dia kerjakan. Ya, Ramadan itu rutin dia kerjakan, enggak mampu dia lakukan. Ya, karena kondisi tertentu, pernah haid dan sebagainya, diqadha. Terus pas bagian qadanya masuk waktu Arafah, padahal dia pun rutin Arafah di waktu sebelumnya. Karena nggak bisa dikerjakan, karena mengqadha puasa Ramadan, maka Arafahnya pun tetap dapat bagian sepanjang ada keinginan kuat mengerjakan, tapi harus melakukan amalan yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi dahulukan yang qadha kalau menurut kami, ya, karena pertimbangan kematian pun kita tidak bisa pastikan, tapi juga sematkan keinginan kuat yang biasa mengerjakan Arafah, sehingga ya sekali mendayung 2.30 terlampaui dengan keikhlasan yang ditanamkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.